Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ide-ide kami yang menghasilkan solusi dari pemilihan masalah pengembangan pariwisata di Danau Toba. Next. Sebelumnya perkenalkan tim kami. Saya sendiri yaitu Muhammad Andi Lukman dengan NIM 1011910055. Selanjutnya silahkan Mas Saiful. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Firdaus Al-Farisi dengan NIM 1011910095. Selanjutnya, saya Sindu Junianto dengan NIM 1011910080. Perkenalkan, saya Refli Asilarista dengan NIM 1011910071. Perkenalkan, nama saya Eka Antonia Ardi Pramana, NIM 1011910031. Perkenalkan, nama saya Andrian Perdana Kusuma Wayudi dengan NIM 1011910014. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompoknya. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang goals. Jadi goals yang kita analisis yaitu jangkauan wisatawan ke Danau Toba. Jadi hasil analisis kelompok kami yaitu pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Gresik, di Kabupaten Toba Samosir, yaitu daya tarik wisata menurut responden yaitu masih kurang karena aksesibilitasnya masih kurang. Aspek aksesibilitasnya itu masih kurang, wisatawan masih merasa kesulitan untuk menjangkau berlibur ke sana, kesulitan dan tidak nyaman ya saat menempuh perjalanan sampai menuju lokasi Danau Toba. Wisatawan juga berpendapat bahwa angkutan umum di sana masih sulit, ketersediaan petunjuk jalan itu masih kurang, dan kemudahan pencapaian daya tarik wisata dengan bantuan petunjuk arah atau kondisi jalannya itu masih kurang baik untuk kita lewati, kurang baik dan kurang aman. Mungkin goal itu yaitu mempermudah jangkauan wisatawan ke Danau Toba. Selanjutnya yaitu vision. Baik, selanjutnya vision. Yang pertama, meningkatkan pendapatan wisata di Danau Toba. Jadi kita mempunyai keinginan untuk mengenalkan wisata Danau Toba ke wisatawan lokal dan asing agar berkunjung ke Danau Toba dengan meningkatkan pendapatan Danau Toba dari pemasukan tiket masuk, tempat penginapan atau homestay, dan wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya, membantu meningkatkan ekonomi penduduk lokal yang berjalan di bidang souvenir. Jadi sangat disayangkan apabila masyarakat belum mengenal souvenir atau kerajinan tangan khas Danau Toba. Karena souvenir dari Danau Toba sangat menarik perhatian. Salah satunya yaitu kain ulos. Karena kain ulos sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sarung, baju, ikat kepala, dan masih banyak lagi. Jadi masyarakat di sana mengandalkan pendapatan dari penjualan souvenir. Next.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem. Jadi di Danau Toba ini belum memiliki media promosi yang belum cukup untuk mengenalkan tentang Danau Toba ini. Jadi hanya mengandalkan segelintir influencer saja untuk memperluas dan mengenalkan tentang wisata Danau Toba tersebut. Sempat disinggung oleh tim saya tadi dengan Kak Eka bahwa eh, infrastruktur dari untuk menuju ke Danau Toba itu mengalami sedikit kendala tentang infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga sulit sekali untuk melakukan promosi dikarenakan kendala yang dialami oleh para wisatawan untuk mempromosikan tersebut. Oleh karena itu, jika media promosi ini diperluas atau dikenal dengan banyak, itu dapat membantu mengenakan produk oleh-oleh khas lokal yang dapat diperjualbelikan, yang sebelumnya itu tidak ada di daerah lain. Hal itu dapat meningkatkan value dari Danau Toba tersebut untuk memperkenalkan dan menjaga ciri khas budaya Danau Toba tersebut. Next. Untuk solusi yang kita tawar adalah memanfaatkan teknologi digital dengan cara promosi produk menggunakan media internet. Dengan berkembangnya teknologi di Indonesia yang sangat pesat, membuat setiap orang untuk memperoleh akses internet baik melalui laptop maupun smartphone dengan baik, sehingga membuat peluang yang kita peroleh untuk menawarkan info souvenir dari Danau Toba sangatlah lebih besar. Selain itu, kita bisa memanfaatkan internet untuk branding produk. Misalnya, kita membuat website sebagai tempat promosi produk souvenir dari Danau Toba. Selain itu, biaya dari promosi media internet sangatlah lebih murah. Next. Kemudian market share. Market share adalah nilai total persentase penjualan pada suatu perusahaan yang berasal dari beberapa sumber dengan nilai total produk dalam industri tertentu. Dalam survei kita, total penduduk 271,34988 juta jiwa dan 86% penduduk Indonesia yang hobi dalam traveling dalam negeri. Dalam 86% penduduk ini, wisatawan belum mengetahui tentang apa itu souvenir di Danau Toba. Maka dari itu, kita mengajukan aplikasi untuk membuat souvenir buat warga Danau Toba tersebut agar bisa dikenang. Agar wisatawan tidak hanya bisa mengenang keindahan dari Danau Toba tersebut, melainkan juga kenang-kenangan dari budaya khas Kabupaten Toba tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah produk. Yang dimaksud dari produk ini, kami semua berdasarkan ide-ide yang telah disepakati adalah membuat aplikasi yang bisa menghubungkan wisatawan dan memasarkan produk penduduk Danau Toba. Jadi di aplikasi ini itu mencakup semua yang tertulis seperti travel, homestay, info wisata, souvenir, makanan khas, etiket, e-payment, dan sejarah Danau Toba. Maksudnya adalah untuk travel, yaitu untuk membimbing wisatawan asing terutama untuk pengarahan di Danau Toba atau saat berkunjung ke Danau Toba, seperti itu. Lalu untuk homestay, yaitu mungkin satu paket sama travel juga, karena menyediakan atau
membimbing wisatawan untuk menginap seperti itu. Jadi memudahkan wisatawan asing terutama. Selanjutnya untuk info wisata, yaitu aplikasi ini menyediakan semua informasi yang mencakup Danau Toba. Yang selanjutnya ada souvenir. Aplikasi ini mencatat atau berisi tentang apa saja sih yang diproduksi dan bisa dibawa pulang atau dijual belikan, atau yang kita sebut biasanya adalah oleh-oleh yang dibuat oleh produk lokal atau produk dari penduduk Danau Toba seperti itu. Dan juga makanan khas, yaitu wisatawan agar tidak bingung saat berkunjung itu mau makan apa, seperti itu. Selanjutnya ada e-tiket. Ini mungkin akan satu paket sama travel untuk pendaftaran masuk Danau Toba gitu. Nah, selanjutnya ada e-payment dan sejarah Danau Toba. Kenapa kok kami semua memasukkan sejarah Danau Toba ini ke dalam aplikasi? Itu karena agar simple. Jadi aplikasi ini itu untuk untuk pengetahuan wisatawan, agar wisatawan tahu apa aja aturan-aturan yang ada di Danau Toba seperti itu, agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi puncak atau maksud dari pembuatan aplikasi ini itu semua dana yang diperoleh di wisata Danau Toba ini akan ditujukan untuk memperbaiki jalan seperti yang sudah disebutkan tadi di problem, karena jalan di Danau Toba itu masih bisa dibilang susah untuk dilalui seperti itu. Dan juga aplikasi ini sebagai media promosi untuk pengenalan sendiri Danau Toba itu seperti apa, seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.